Jadi saat membangun aplikasi kadang kita ingin membuat sebuah environment yang berbeda ya. Jadi contohnya environment untuk production, staging ataupun development. Yang pertama yang harus kita install adalah npm i dari @nest.js config itu sendiri. Di sini kita akan install @nest.js config-nya. Kita bisa enter lalu kita tunggu si npm-nya menginstal. Oke, setelah kita install, hal yang perlu kita lakukan adalah tentunya menjalankan aplikasi kita ya. Nah, di sini kita bisa pergi ke app module, lalu bisa kita importkan di sini adalah config module for root. Setelah itu di dalam for root ini ada beberapa option. Di sini seperti dari config module option itu sendiri ada cache. Kalau kita ingin menyimpan config module itu sebagai global module atau global juga, jika true dia akan environment.env will be ignore, akan dibiarkan seperti itu. Terus ada ignore fire dan sebagainya. Di sini kita akan nggak bahas semua. Oke, contohnya kita di sini akan buat sebuah .env file. Karena kita belum buat ya. Di dalam .env ada key app name, value-nya itu copy service, app env, development, database URL yaitu MongoDB 123. Nah, dari .env ini kita bisa panggil di sini yang namanya env file path. Di sini dia bisa berupa array ataupun satu, nggak masalah. Di sini contohnya satu. Seperti ini artinya dia akan menggunakan .env dari root aplikasi kita, yaitu dengan nilai yang ini. Nah, untuk membuktikannya kita bisa ke main.ts. Kita akan coba console.log. Nah, teman-teman bisa lihat setelah kita console log di app main. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebentar. Nah, di sini kita berhasil menangkap app name dari .env kita. Sebenarnya kalau kita ganti file path-nya jadi titik development, kita save, maka dia harusnya undefined karena ya nggak bisa kebaca. Jadi seperti itu. Atau kadang aplikasi kita nggak ingin membaca .env, ada file tersendiri untuk memanage-nya. Contohnya saat kita main-main di Heroku kan dia nggak main-main di .env, kita nggak sediakan sendiri, kita pakai dari bawaan dari Heroku-nya. Jadi kita bisa hapus, terus is ignore ignore file, di sini true. Bisa teman-teman lihat dia undefined juga karena ya memang kita ignore file apapun itu .env dia akan nggak kepake gitu. Seperti teman-teman lihat bahwa ignore file kalau true dia nggak bisa ngebaca .env kita. Jadi kita false kan dia akan bisa ngebaca. Kira-kira seperti itu. Untuk skema validation ini digunakan untuk memvalidasi config apa saja yang kita inginkan. Contohnya kita langsung saja. Kita membutuhkan dari joy, dependensi joy untuk memvalidasi konfigurasi kita.
Setelah kita berhasil, tentunya kita jalankan lagi. Di sini kita bisa gunain namanya validation schema. Di sini kita gunain validation schema untuk memvalidasi konfigurasi kita, env kita. Terus joy ini buat validasinya dari joy. Terus dia ada sebuah objek. Nah, di sini bisa ganti sesuai env kita apa. Itu contohnya app name semuanya atau app env. Di sini kita copy, kita paste. Terus untuk app name-nya sama. Teman-teman bisa lihat bahwa kita berhasil memvalidasi ya. Jadi seumpamanya kita hapus untuk app name-nya seperti ini, kita save. Terus kita jalankan ulang. Maka harusnya sudah bisa error. Oke, dia nggak error, kita bisa lihat di app modulnya. Di sini harusnya required ya. Terus kita save. Nah, di sini teman-teman lihat error bahwa untuk throw error config validation error katanya app name is required. App name-nya harus ada. Jadi kita balikin lagi biar dia nggak error. Terus kita bisa ulang lagi jalankan aplikasi kita. Bisa teman-teman lihat bahwa aplikasi kita sudah berjalan dengan normal. So, bagaimana cara kita menggunakan config modul ini di provider kita ya? Nah, di dalam service di sini kita bisa importkan sebuah private read only. Tipenya itu config service. Bisa teman-teman lihat kita berhasil ngedepends config service. Lalu cara gunainnya yaitu di sini. Kita bisa buat sebuah variable. Kita pakai get untuk mengambil data. Nah, sebelum get kita akan kita akan kasih tahu bahwa dia nanti akan dikompil ke string. Terus dari app name. Seperti ini aja. Lalu kita bisa komen aja dulu atau di sini kita ganti dulu, jangan app name tapi app env seperti ini. Terus kita akan konsol si app name. Bisa teman-teman lihat bahwa kita bisa menampilkan string development dari .env. Terus di sini kita bisa nambahkan sebuah default jika ada app env-nya ya. Semuanya salah gini. Nah, dia akan nggak tampil karena emang kita sudah validasi di app modulnya. Caranya ya kita komen aja di sini. Terus kita hapus. Seperti ini, terus kita jalankan ulang.
Nah, bisa teman-teman lihat bahwa undefined, terus ini ada development, yang dimana harusnya ini ya yang kita hapus ya. Kita ulang. Nah, kita bisa menampilkan si salah ini. Jadi kita balikin lagi biar aplikasi kita berjalan lagi. Ini sebagai contoh saja. Ada kalanya saat kita membuat aplikasi, kita butuh juga custom konfigurasi ya. Jadi kita bikin suatu konfigurasi di Coffee, itu namanya config. Di dalam config ini ada app.config. Nah, di sini contohnya saat kita membuat sebuah export default, yaitu sebuah function yang isinya itu .env. Di dalamnya ada sebuah objek appname dan appenv. Nah, dia yang isinya yaitu dari proses .env-nya yang kita akan ambil. Nah, kalau ada dia akan ngambil, kalau nggak ada kita akan ngeset salah app.env. Atau kita sudah set default value-nya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa pindah ke modul Coffee modul. Kita bisa nambahin sebuah key namanya load. Dia akan mengambil semua data dari yang kita masukkan, yaitu contohnya app.config. Ini dari mana? Bisa lihat dari export default, nilainya dari env dan database. Kita bisa save, lalu kita pergi ke config service. Bisa teman-teman lihat bahwa di sini kita menggunakan app.env, kita nggak perlu. Jadi kita hapus, kita bisa langsung gunain .env app name semuanya. Terus kita coba ke app.config, apakah benar sama? Kita kopas saja, siapa tahu salah. Bisa console log, ini adalah nah, kita save, terus kita akan coba lihat ke atas. Nah, di sini kita berhasil nampilin hasil. Ini dari string hasil, terus copy service env.appname ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin nampilin yang lain, namanya yang database, kita bisa ganti ininya menjadi database. Terus ini stringnya tidak usah juga, tidak masalah, karena kita sudah tahu bahwa dia akan string. Terus ini jadi database. Kita lihat di sini, oke, database. Kita akan konsol juga. Bisa teman-teman lihat bahwa kita akan nampilin database-nya salah karena env-nya kita salah nih. Kita kopas saja, kita kopas, terus kita ke service, terus kita ganti yang ini. Kita save, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Teman-teman bisa lihat tetap salah ya. Mungkin env kita ada yang salah, sebentar. Database. Oke. Oh iya, emang salah ya, emang harusnya bukan env tapi database langsung seperti ini. Kita save, dia coba kita cek, sudah nampilin ya MongoDB /123. Sebenarnya ada cara lain agar kita nggak melakukan kesalahan seperti tadi. Ada yang namanya configuration namespace. Jadi yang pertama kita akan buat, contohnya di sini kita akan buat sebuah config baru lagi di folder config, namanya coffee config. Nah, di dalam sini kita akan langsung export default. Kita akan pakai register as. Nah, di dalam register as ini kita inputkan sebuah key nantinya
nama yang akan kita gunakan contohnya seperti ini, kayak .env. Jadi kita namain semuanya coffee seperti ini. Terus dia akan memanggil sebuah function dan mengalihkan sebuah objek seperti ini kira-kira. Oke, sorry, ini kurang seperti ini. Nah seperti ini. Di dalam sini kita bisa masukkan semuanya foo, dia akan mengembalikan bar. Cukup seperti ini aja. Dan juga kita masuk ke coffee module. Nah di sini kita nggak gunain for root, kita hapus saja. Config module ketik for feature, terus kita seperti ini. Terus ketika nggak ada yang error, kita bisa masuk ke coffee service. Nah di sini kita akan buat sebuah variabel baru, config. Semuanya dia akan ngambil atau ngisi dari si coffee config yang kita inputkan ya. Jadi samanya ini adalah office, kita masukkan sini titik foo, kita save. Terus kita jangan lupa konsol. Pasti teman-teman udah tahu untuk isinya pasti harusnya bar ya. Nah ini adalah resultnya, itu bar. Nah agar kita tidak typo lagi seperti yang tadi kita bisa gunain yang namanya inject. Kita di sini akan menggunakan decorator add inject dari coffee config yang dia dari sini. Terus kita akan menggunakan .key untuk mendapat key-nya. Terus kita akan menggunakan config type, dia dari add net.js config. Terus type-nya yaitu dari coffee config. Di sini kenapa error? Karena dia akan ngembaliin parameternya yaitu coffee config, yang dimana di sini dia akan salah ya. Jadi kita akan hapus saja. Terus ini kita matiin semua. Kita lihat masih error, ini juga error. Jika kita matiin, dia akan berjalan dengan lancar. Oke, caranya untuk menjalankannya seperti biasa, kita akan console.log dari coffee configuration. Kita bisa lihat apakah isinya foo sama bar. Teman-teman bisa lihat di sini dia akan ngambilin foo, bar. Jadi kalau kita panggil semuanya foo seperti ini aja, maka dia harusnya nggak error, cuma bar. Jadi sekian. Jadi begitu cara kita menggunakan configuration namespace di Nest.js config.